Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Ramadhani dari kelas 9B nomor absen 16. Saya ingin menceritakan sejarah tentang berdirinya dua organisasi Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah Muhammad Hashim, sedangkan Asy'ari berasal dari nama ayah beliau, Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren keras yang terletak di sebelah selatan Jombang. Adapun ibunda Kiai Haji Hashim, Ibu Nyai Halimah merupakan keturunan Raja Brawijaya atau Lembu Peteng. Menurut garis keras keturunan orang tuanya, Kiai Hashim merupakan seorang tokoh yang lahir dari dua keluarga bangsawan Muslim Jawa. Beliau dilahirkan di Pondok Pesantren Gedang, Jombang pada tanggal 14 Februari 1872 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Sejak kecil, Kiai Hashim selalu dinaungi oleh keluarga yang memegang teguh syariah Islam. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Ayah beliau merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren keras Jombang. Sedangkan kakek dari pihak ibunya yaitu Kiai Sihoh merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Awal sejarahnya, kalangan ulama pesantren bertekad untuk melawan kolonialisasi dengan membentuk organisasi bagi pergerakan tokoh dan pemuda muslim pada tahun 1916. Organisasi ini diberi nama Nahdlatul Wathon yang berarti kebangkitan tanah air. 2 tahun setelahnya, lahirlah organisasi pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan santri yang bernama Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri yang berarti kebangkitan pemikiran. Tak lama kemudian, lahir lagi organisasi yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat dan membantu pengembangan organisasi sebelumnya, dianggotai para pedagang, saudagar, dan pengusaha Islam bernama Nahdlatul Tujar yang berarti kebangkitan kaum saudagar. Melalui organisasi-organisasi tersebut, kaum terpelajar mencurahkan perhatian dan kepedulian mereka terhadap kondisi masyarakat yang menderita dan terbelakang akibat tindakan penjajahan. Di samping memperjuangkan pendidikan dan perekonomian, kaum terpelajar memiliki tekad kuat untuk mengembalikan nama baik dan menegakkan harga diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncullah pergerakan kaum cendekiawan pada tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya Organisasi Pemuda Budi Utomo dan dikenal sebagai Masa Kebangkitan Nasional. Embrio NU juga berawal dari bentuknya Komite Hijaz. Hal ini seiring dengan peristiwa rencana pembongkaran makam Rasulullah SAW yang menjadi tujuan ziarah umat Islam di seluruh dunia oleh dinasti kerajaan Saudi Arabia karena dianggap menjadi sumber paham bid'ah. Hal ini memicu respons yang sangat signifikan di kalangan pondok-pondok pesantren di Indonesia. Di samping rencana pembongkaran tersebut, Raja Saudi kala itu berkeinginan untuk menghapus paham 4 mazhab imam besar di wilayah kekuasaannya dan hanya akan menerapkan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi. Rencana kebijakan kerajaan Saudi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan Muktamar Dunia Islam atau Muktamar Al-Islam di Mekah. Hal ini menimbulkan keresahan di antara ulama-ulama. Banyak yang berpendapat bahwa pembatasan bermazhab akan menjadi penghalang bagi perkembangan Islam sendiri. Menanggapi hal ini, pada tahun 1921 dibentuk Sentral Komite Al-Islam, kemudian berkembang menjadi Sentral Khilafat atau CCC pada tahun 1925. Kemudian Kongres Al-Islam keempat pada tanggal 21 sampai 7 Agustus 1925 mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekah pada tahun 1926. Salah satu delegasi tersebut adalah Kiai Haji Wahab Sasbukuh. Namun usul Kiai Wahab tidak ditanggapi oleh tokoh CCC. Atas usul Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz diberi nama Nahdlatul Ulama sebagai naungan bagi Kiai Haji Asnawi untuk mengikuti Muktamar Dunia Islam di Mekah selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah ditetapkan sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama.